Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sidik Permadi, NIM C1B020064. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal khusus. Buku besar pembantu. Buku besar pembantu atau subsidiary ledger adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya, dalam buku besar jenis ini, transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Banyak yang mengatakan bahwa buku pembantu merupakan perluasan yang merupakan rincian detail dari akun tertentu serta perubahannya, sehingga detail informasi transaksi yang tidak tercantum pada buku besar umumnya biasanya dapat ditemukan pada buku besar ini. Jenis buku besar pembantu. 1. Buku besar pembantu utang. Dalam buku ini berisi kumpulan catatan transaksi utang yang diberikan pada perusahaan. Pada buku ini juga mencatat perubahan jumlah dan nominal kepada kreditur. Dalam buku ini dapat terlihat informasi jelas mengenai siapa kreditur pemberi utang, nominal, serta cara pembayarannya sekali saja dalam tempo tertentu atau berkala. 2. Buku besar pembantu piutang. Kode buku ini merupakan kebalikan dari buku utang. Buku ini berisi kumpulan piutang atau tagihan dari langganan kredit. Dalam hal ini, perusahaan menjual barangnya kepada pihak dengan melakukan transaksi penjualan kredit. Di buku tercantum rincian data debitur, nominal tagihan, dan cara membayar serta kredit dalam setiap tanggal berapa. Buku penjualan. Pengertian buku besar penjualan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan yang terjadi pada akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan pada perusahaan tersebut. Buku besar penjualan atau dalam bahasa akuntansinya sales ledger adalah kumpulan akun yang digunakan untuk merangkum transaksi penjualan yang telah tercatat dalam jurnal buku besar. Adalah tahap terakhir dalam akuntansi book of final entry yang menampung ringkasan data yang merupakan diklarifikasi buku besar. Ini berisi tentang perkiraan pengaruh adanya transaksi keuangan. Terdapat perubahan sejumlah akun. Akun tersebut adalah aktiva, kewajiban, atau modal perusahaan. Fungsi buku penjualan. 1. Alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum. 2. Sebagai alat dalam penggolongan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apa yang ada pada perbedaan akun tidak. Ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Keempat, sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Buku penerimaan kas merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang disebabkan bertambahnya aset perusahaan, yaitu berupa kas atau uang tunai pada perusahaan. Jadi jurnal penerimaan kas hanya digunakan untuk mencatat semua transaksi yang dapat menambah saldo kas perusahaan. Penyusunan atau pencatatan jurnal penerimaan kas dapat dicatat sebagai berikut, yaitu di mana posisi debit sebagai akun kas dan posisi kredit sebagai akun-akun yang mengakibatkan bertambahnya nilai saldo kas perusahaan. Pada jurnal penerimaan kas, transaksi-transaksi yang bisa dicatat antara lain berupa penjualan barang dagang yang dilakukan secara tunai, penjualan aktiva, penerimaan pembayaran piutang, penerimaan pinjaman dari bank, penerimaan tambahan modal berupa uang tunai dari pemilik perusahaan, penerimaan pendapatan lainnya misalnya seperti pendapatan sewa secara tunai. Jurnal pengeluaran. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal meliputi pembayaran dengan uang tunai atau menyerahkan cek atau bil giro kepada pihak berhak yang menerima pembayaran. Jurnal khusus pengeluaran kas juga disebut sebagai cash payment journal. Tujuannya adalah untuk kepentingan kemudahan dalam pengawasan kas. Jurnal pengeluaran kas disusun dalam bentuk atau lajur kolom. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan
yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Secara etimologi, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis yaitu jour yang artinya hari. Jurnal umum digunakan untuk mencatat sebagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal cantum pada transaksi, kolom akun, dan nominal pada kolom debit atau kredit. Jadi, pengertian jurnal umum secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengolahan keuangan bagi para pihak internal maupun eksternal organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.